Informasi yang pertama, ada Arab Saudi mau menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Jadi Saudi berencana untuk mengumpulkan beberapa negara untuk sebuah pertemuan di Jeddah akhir pekan ini. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas proposal perdamaian perang Ukraina. Dalam acara tersebut, Riyadh berencana mengundang Ukraina beserta 30 undangan termasuk China, Chile, Mesir, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Polandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Zambia. Selain itu, Ukraina juga akan dilibatkan. Di sisi lain, Rusia disebut tidak akan terlibat dalam pertemuan ini. Walau begitu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa setiap upaya perdamaian layak untuk penilaian positif. Acara di Jeddah akan menjadi pertemuan perdamaian kedua yang diselenggarakan atas saran Ukraina setelah pertemuan serupa di Copenhagen, Denmark pada bulan Juni. Kiev berharap dapat mengumpulkan lebih banyak dukungan untuk rencana perdamaian yang digagas Presiden Volodymyr Zelensky. Zelensky sejauh ini telah merancang 10 poin perdamaian. Poin-poinnya termasuk penarikan penuh Rusia dari Ukraina sesuai dengan perbatasan tahun 1991, ganti rugi atas kerusakan perang, serta penuntutan para pemimpin Rusia atas kejahatan perang. Namun ide ini ditolak mentah-mentah oleh Kremlin. Moskow yang telah membuka keran diskusi mengatakan perundingan harus didasarkan kepada realitas baru, termasuk pengakuan atas 20% wilayah Ukraina yang telah dicaplok Kremlin. Di informasi berikutnya ada Undang-Undang IKN yang direvisi. Jadi pertengahan Juni 2023 Presiden Joko Widodo telah menyerahkan draft revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 ini akan dibahas bersama pemerintah dan DPR sebelum akhirnya disahkan di dalam sidang rapat paripurna. Sejalan dengan itu, Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan sejumlah konsultasi publik untuk mencari masukan dari masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga media. Ini juga merupakan bagian dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk pelibatan masyarakat luas untuk menyampaikan masukan, tanggapan, dan aspirasi terhadap RUU Perubahan Undang-Undang IKN. Kementerian PPN Bappenas bekerjasama dengan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara menyelenggarakan konsultasi publik ini. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN Bappenas, Teni Widurianti mengungkapkan perubahan RUU IKN Nomor 3 Tahun 2022 dimaksudkan karena pemerintah ingin meningkatkan peran otoritas IKN untuk mempersiapkan pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara dan penyelenggaraan pemerintahan khusus Ibu Kota Negara. Di informasi berikutnya, di informasi dari mancanegara, ada konfrontasi antara kelompok milisi dan rezim junta Myanmar ini terus terjadi. Saat ini konflik antara keduanya belum berakhir dengan milisi terus hadir di berbagai sisi negara itu. Salah satu kelompok milisi tersebut adalah Tentara Pembebasan Rakyat Bamar atau BPLA yang dipimpin mantan penyair Maung Saungka. Saat ini kelompok itu mengaku telah memperoleh pelatihan dari sekutu dan pengalaman pertempuran di perbatasan negara. Sebagian besar anggota BPLA adalah Bamar, kelompok etnis yang merupakan 2/3 dari populasi dan mendominasi Myanmar Tengah di mana lembaga pemerintah berada, mereka mayoritas beragama Buddha. Institut Strategi dan Kebijakan yang berbasis di Myanmar memperkirakan BPLA memiliki sekitar 1.000 anggota. Angka ini menjadikannya salah satu milisi terbaru atau terbesar di negara itu. Pertumbuhan BPLA banyak bergantung pada keterampilan Maung Saungka dalam membangun hubungan dengan kelompok bersenjata lainnya. Sebelum kudeta, ia adalah seorang penyair yang sempat dipenjara karena sebuah syair mencela otoritas yang kemudian menjadikannya aktivis terkenal. Meski begitu, Maung Saungka dan pejabat politik BPLA Yue Bibimin mengatakan perjuangan melawan junta akan berlangsung lama dan mengakui BPLA menghadapi tantangan yang signifikan. Ini terutama terkait pendanaan kelompok itu.
Di informasi yang terakhir ya, Presiden Joko Widodo ikut membicarakan sisa waktu yang dimiliki Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap atau kelas menengah hanya 13 tahun saja untuk menentukan Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak. Masyarakat Indonesia, khususnya anak muda harus memahami persoalan tersebut sehingga mampu terlibat lebih jauh. Joko Widodo tak mau Indonesia bernasib sama seperti negara di Amerika Latin. Salah satu yang diingatkan Jokowi juga yaitu pemilihan Presiden 2024 dan 2029. Menurutnya, kepemimpinan di 2024, di 2029, di 2034 menjadi akan sangat menentukan bagi negara ini bisa maju atau tidak maju.